segala bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang telah menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar kisah panggilan para murid. Pertama kita mendengar panggilan Filipus yang mempunyai inisiatif dalam panggilan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan ajakannya ya sangat sederhana. "Ikutlah aku." Ini ajakan Tuhan Yesus kepada Filipus, atau mungkin perintahnya ya kepada Filipus. Dan tentu Filipus ya menanggapi ajakan Tuhan, panggilan Tuhan ini, yaitu untuk
mengikuti Dia, menjadi muridnya. Saudara yang terkasih, yang cukup menarik ya, ini setelah Filipus berjumpa dengan Tuhan Yesus ya, mengikuti panggilannya, ini Filipus lalu memberi kesaksian kepada Natanael. Kesaksian Filipus, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dan menanggapi kesaksian Filipus ini, Natanael menyangsikan, meragukan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Mendapat tanggapan demikian, Filipus tidak berhenti di situ. Ia tetap ini mengajak Natanael, mari dan lihatlah. Ini yang dilakukan Filipus kepada Natanael. Ia mengajak Natanael kepada Tuhan Yesus. Filipus mengantar Natanael kepada Tuhan Yesus untuk melihat sendiri, menyaksikan sendiri apa yang telah menjadi kesaksiannya, apa yang telah ia temukan. Saudara yang terkasih, kemudian ketika Tuhan Yesus melihat Natanael datang, ia menyatakan pengenalannya kepada Natanael. Ini di sini Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengenal Natanael daripada Natanael mengenal Tuhan. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mendapat pujian dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mengenalnya, Natanael menjadi heran dan bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Dan Tuhan Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Sudah dikasih, di sini Natanael tambah menjadi heran. Dan akhirnya atas dasar pengetahuan Tuhan Yesus yang luar biasa, ini Natanael mengungkapkan imannya, pengakuannya kepada Tuhan Yesus, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Dan lebih lanjut Tuhan Yesus yang memberi janji kepada Natanael bahwa ia akan melihat hal-hal yang lebih besar. Saudara yang kasih, kalau kita perhatikan bacaan hari ini dan juga bacaan Injil sebelumnya, kita temukan pola hidup beriman. Dari Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian dan mengantar dua muridnya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yohanes memberi kesaksian, lihatlah anak domba Allah. Kemudian dua
murid Yohanes yang salah satunya Andreas mengikuti Tuhan Yesus dan mereka tinggal bersama Tuhan Yesus. Kemudian Andreas memberi kesaksian kepada saudaranya Simon bahwa ia telah menemukan Mesias, dan Andreas mengantar saudaranya Simon kepada Tuhan Yesus, dan Simon akhirnya menjadi murid Tuhan. Demikian juga pola dalam bacaan Injil hari ini. Filipus dipanggil Tuhan Yesus, kemudian Filipus memberi kesaksian akan imannya kepada Nathanael. Kita temukan pola hidup beriman. Setelah seorang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian ia memberi kesaksian imannya kepada orang lain. Hal ini seperti saya katakan pada hari Rabu kemarin, ada estafet iman. Iman tidak berhenti pada diri sendiri, namun harus diteruskan kepada orang lain. Demikian juga ini pola yang kita temukan dalam bacaan Injil hari ini. Ini yang dialami Filipus dan Nathanael. Setelah mereka diantar kepada Tuhan Yesus, mereka mengimani Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus, akhirnya ia pun memberi kesaksian akan imannya kepada orang lain. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita dalam beriman kepada Tuhan. Kita bisa percaya kepada Tuhan dengan berbagai cara atau dengan melalui berbagai macam orang dan kesempatan. Namun yang harus terjadi yaitu setelah kita mengimani Tuhan Yesus, mengakui Dia, ada pengakuan iman dari diri kita, siapa Tuhan Yesus, maka kita seterusnya menjadi saksi akan Tuhan, meneruskan iman kita kepada orang lain, sesama kita, membantu orang lain mengenal Tuhan, mengantar sesama kita kepada Tuhan, sehingga mereka juga beriman kepadanya. Dan mari kita meneladan sikap dari Nathanael sebagai orang yang terbuka dan tulus hati. Kiranya dengan kita memiliki sikap seperti ini, terbuka kepada Tuhan, mempunyai sikap tulus hati, maka Tuhan akan membentuk diri kita, menjadikan kita muridnya yang beriman kepadanya, yang tangguh, yang dewasa. Maka mari kita meneladan sikap iman Nathanael, mempunyai keterbukaan kepada Tuhan dan sikapnya yang tulus. Kiranya dengan sikap demikian akan membawa kita pada kedewasaan iman.